kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Karyawan PT Freeport Indonesia panik. Kebakaran terjadi pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat kemarin. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini, namun tim tanggap darurat Freeport Indonesia juga telah melakukan penanganan dan pemadaman api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024 yang lalu. Lalu apa penyebab dan bagaimana kondisi terakhir smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur? Kami pagi hari ini sudah bersama Presiden Direktur Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi. Ya, Pak Tony, kondisi terakhir di smelter di Gresik pasca kebakaran dan penanganannya bagaimana, Pak, sejauh ini? Jadi memang kan pukul 17.45 kemarin terjadi kebakaran di gas cleaner plant yang menjadi bagian dari rangkaian produksi asam sulfat. Ya. Dan itu api itu di malam hari, agak larut malam itu sudah berhasil dipadamkan semuanya. Dan yang kami prioritaskan adalah memang tidak ada yang cedera, tidak ada korban sama sekali, dan itu adalah prioritas dari perusahaan kami dalam penanganan hal tersebut. Baik, penyebabnya sudah diketahui, Pak, sejauh ini? Nah, setelah api padam ini barulah kemudian kita melakukan investigasi. Kami bersama-sama dengan Cioda sebagai EPC kontraktor yang melaksanakan hal itu akan sedang melakukan investigasi menyeluruh ya atas penyebab-penyebab terjadinya kebakaran dan juga meninjau ulang rangkaian proses produksi kami. Walaupun hal ini sudah dilakukan, kan kami sudah mulai selesai konstruksi itu sampai di bulan Juni tahun 2024 ini. Dan dari situ dilakukan rangkaian uji coba, trial and error untuk seluruh rangkaian proses produksi. Namun memang sangat disayangkan terjadi musibah ini sehingga kita perlu mengkaji sekali lagi dan melakukan investigasi atas penyebabnya apa. Berarti masih diinvestigasi sampai saat ini dan ada asesmen juga ya kabarnya, Pak ya? Bagaimana? Ada asesmen juga dari PT Freeport kabarnya begitu ya? Ya, dari kami bersama-sama dengan EPC Cioda dalam hal ini dan juga dibantu oleh tim expert dari Freeport McMoran dan juga dengan konsultan-konsultan kami, expert-expert di bidangnya untuk melakukan investigasi atas hal ini. Oke, tapi kalau untuk operasional ada gangguan, Pak, sejauh ini dengan adanya kebakaran kemarin? Tentu saja hal ini berdampak kepada operasional, terpaksa kami hentikan dahulu sementara karena memang produksi katoda tembaga itu akan menghasilkan akan ada gas buang sulfur yang harus di-capture dalam plant ini ya, glass cleaning plant ini di-capture di situ, dibersihkan di situ, baru kemudian diproses menjadi H2SO4. Dengan berhentinya dengan terjadinya kebakaran, maka untuk sementara proses produksi akan berhenti terlebih dahulu. Kalau proses produksi berarti akan ada hitung-hitungan kerugian juga artinya Pak ya dengan berhentinya proses produksi. Ada berapa besar kerugian kira-kira yang ditimbulkan jika proses produksi ini berhenti, Pak? Tentu ini akan kita menjadi bagian dari apa yang kita lakukan investigasi. Dari hasil investigasi tersebut akan kita ketahui penyebabnya dan juga dampak kerugian dari plant tersebut yang terbakar beserta bagaimana penundaan produksi ini akan berapa lama dan juga tentu hitung-hitungan akhirnya akan seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Tony, ini kan smelter Freeport di Gresik ini baru saja diresmikan sebenarnya oleh Pak Presiden Joko Widodo ya pada 23 September yang lalu. Nah mungkin masyarakat awam juga belum banyak yang paham begitu pabrik asam sulfat di smelter Gresik ini untuk pasokan apa, untuk operasional apa, dan apa manfaatnya sebenarnya?
Jadi dari proses produksi dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga, itu ada sisa hasil produksi berupa sulfur, Oke. berupa SO2 yang harus kita capture. Hmm. Karena itu adalah limbah B3, kita harus capture itu, kemudian kita bersihkan dia di gas cleaning plant yang terbakar ini, untuk selanjutnya kita tingkatkan menjadi asam sulfat nantinya. Asam sulfat itu akan bisa digunakan oleh antara lain pabrik pupuk ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan dari smelter nikel yang menggunakan teknologi HPAL. Ini dibutuhkan asam sulfatnya, sehingga instead of dia menjadi gas buang yang mencemari lingkungan, dia kita capture menjadi, kita produksi menjadi H2SO4. Oke. Mengurangi gas buang dan mengalihkan itu menjadi sesuatu yang lebih untuk yang lebih bermanfaat begitu ya, untuk yang bermanfaat. Dan ini menjadi sumber daya bagi menjadi bahan bagi pabrik pupuk dan juga proses produksi HPAL nikel. Ya, koreksi kalau saya salah Pak, ini juga upaya Indonesia untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri dan mengurangi ekspor bahan mentah ya Pak ya? Betul sekali. Dengan proses smelter ini akan menghasilkan katoda tembaga dan juga precious metal refinery yang juga di lokasi yang sama, di smelter di KEK Gresik itu akan bisa memproduksi emas dan perak batangan. Dan ini juga akan menilaikan nilai tambah produk. Nah, sejauh ini memang baru beroperasi ya, belum lama beroperasi. Tapi dari smelter ini kira-kira nilai tambah produk yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu yang cepat itu kira-kira berapa banyak Pak? Jadi nantinya kami kalau sudah beroperasi penuh, jadwal sebelumnya kami akan beroperasi penuh di bulan Januari 2025. Oh, Januari, oke. Kalau itu sudah produksi penuh sesuai dengan jadwal di 2025 Januari, maka akan bisa dihasilkan dalam setahunnya itu antara total dengan yang PT Smelting yang ada di Gresik juga akan bisa menghasilkan 900.000 sampai 1 juta ton katoda tembaga. Dan emas yang akan dihasilkan itu sekitar 50 sampai 60 ton per tahun. Dan peraknya akan bisa menghasilkan kira-kira sekitar 210 ton per tahun. Oke. Terakhir Pak Tony, tindakan lanjutan Pak untuk mencegah hal ini kembali terjadi kira-kira, kan ini juga masih investigasi, masih ada assessment, tapi jika memang ini dijadikan untuk nilai tambah produk dan segala macam untuk bisa produktif agar hal ini tidak bisa terjadi lagi, apa yang Anda lakukan atau PT Freeport akan melakukan apa saja Pak kira-kira di Gresik? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan investigasi dan juga review secara menyeluruh seluruh proses produksi untuk memastikan kembali bahwa memang seluruh proses produksi ini sudah betul-betul aman. Dan apabila ada kekurangannya akan langsung segera diperbaiki dan ditindaklanjuti. Dan tentu saja kami tidak bekerja sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa ini kita bekerja sama-sama EPC kontraktor, termasuk juga equipment manufacturer ya, penyedia teknologi dan penyedia barangnya. Dalam hal ini ada beberapa pihak, ada Metso dan lain sebagainya, dan juga dibantu dengan dari Freeport Ecoran dan juga para konsultan kita dari external consultant ya, expert engineers yang akan mengkaji hal ini. Oke, tentu saja meskipun ini sudah dibuka, tapi masih ada bagian trial and error begitu ya Pak ya, sehingga ini masih sebelum nanti beroperasi penuh pada bulan Januari tentu saja akan ada perbaikan-perbaikan dari PT Freeport tentunya untuk smelter yang ada di Gresik, dan tentu saja harapannya memang dari pemerintah ini kan smelter ini bisa menjadi fondasi baru untuk perekonomian Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Tony, sampai jumpa lagi. Terima kasih dukungannya dari semua pihak sehingga ini api berhasil dipadamkan. Baik, terima kasih Pak.